Islam dan masalah harta serta jabatan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar basic needs berupa sandang, pangan dan papan. Tapi manusia tidak berhenti sampai di situ, bahkan cenderung terus berkembang kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Rumusan masalah: apakah pengertian harta dan jabatan? Bagaimanakah pandangan Islam terhadap harta? 3. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. 4. Bagaimanakah sikap terhadap harta dan jabatan? 5. Bagaimanakah pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah? C. Tujuan: 1. Memahami pengertian harta. 2. Memahami pandangan Islam terhadap harta. 3. Memahami harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. 4. Memahami sikap terhadap harta dan jabatan. 5. Memahami pendayagunaan harta dan jabatan Allah. Pembahasan pengertian harta. Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagai cobaan atau minah, sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. B. Pandangan Islam mengenai harta. Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, memiliki mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaat sesuai dengan ketentuannya. Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut. Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. C. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkat dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan bagi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. D. Kewajiban mencari nafkah. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencaharian maksiat yang halal dan sesuai dengan aturannya. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarga, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. E. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila berharap
wajib berupaya dan manusia mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai kebahagiaan dan modal hidup. Namun bukan demikian hanya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. F. Pendaya-gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama. Zatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 34. Apabila menutup kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta dan jabatan adalah hal yang menjadi prioritas manusia di dunia. Namun kembali pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bekerjalah untuk tetap dapat hidup di dunia, nambah amalan di akhirat kelak, karena harta dan jabatan adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.